Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma apa? Darajat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang berilmu. Jadi iman dan ilmu ini satu paket. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Sudah pasti tidak sama. Allahumma sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Saudara Rizal, Saudara Alvin. Kalau laki-laki saudara, kalau perempuan saudari. Maka bencong. Apin sih ya bencong? Saudaranya sih Pak. Saudaro. Saudaranya, saudare. Nah, kalau bencong, ya bencongnya aja contohnya mana? Kalau laki-laki Apin, saudara. contoh ya? Hah? Ini contoh ya? Waria. Iya. Sini lah. Sehat semua. Menurut ilmu kedokteran, manusia bernafas Memakai insan. 5 juta. yang sehari berapa ribu? Berapa, Ben? Manusia bernafas 24 jam. 60.000. Berapa jam? 400.000. Kalau menurut ilmu Itu paling 4 juta lah. Beli. BMKG. Kalau menurut ilmu kedokteran, manusia bernafas 24 jam itu 9.000 sekian ratus manusia bernafas. 9.000. 9.000. Ya, ada epok ini. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur satu detik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Sudah. Makanya di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan apa? Berpuluh-puluh kali Allah mengatakan. Baca, Bin. Apa? Ya, Apa biayi ala rabbikuma tukadziban. artinya, Jang. Artinya Nikmat mana lagi aku? jangan disahkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, wahai jin dan manusia? Hai jin Jin dan manusia. Kenapa Allah berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali mengulang ayat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Hari ini kita akan bicara tentang hukum menuntut ilmu. Jadi ulama berbeda pendapat, ada 3 hukum. Nah, kita wajib memilih satu saja. Yang pertama, menurut ulama, menuntut ilmu adalah wajib. Dalilnya mana? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli Limin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Limin. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah mengatakan apa? Lahdi dan mahdi. Utlubul apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilmu dari gendongan kian. Mencari ilmu apa artinya? Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Apa coy? Senggol dong.
Jadi 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 carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Apa buayan? gendongan. Ya, bisa hamok atau ayunan. Bahkan ada yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Artinya jang. Bentar yang bisa ngajak tabak. Pinteran kita lihat. Iya. Bukan. Apa pin? Orang pengen sombong kan. Nggak baik kan. Tututlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tututlah ilmu sampai negeri Cina sih. Ya, walaupun ke negeri Cina. Tututlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Bahkan di dalam keterangan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Dan di dalam kitab Ta'alimu Ta'alim, ketika kita punya ilmu lalu kita tidak diamalkan, maka itu adalah kerusakan yang besar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Oh, enak kan suaranya? Enak. Jadi siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Alah, Bahkan ilmu itu seperti binatang buas. Kalau kita tidak mengikat, maka akan hilang. Artinya kalau tidak dicatat, kalau tidak dimasukkan ke dalam otak, maka akan hilang. Namun dia harus pintar bisa. Tuh. Jadi menurut ulama, pertama menuntut ilmu itu wajib. Ya. Terus yang kedua, menurut ulama menuntut ilmu itu wajib ketika mau dilakukan. Contoh, belajar ilmu haji, kita semua ini tidak wajib. Tapi ketika mau berangkat haji, maka hukumnya Wajib. hukum belajar haji wajib. Atau apa lagi contohnya? Zakat. Kita tidak wajib belajar ilmu zakat, tapi ketika kita mau melaksanakan ilmu zakat, maka wajib belajar ilmu zakat. Contohnya ya banyak yang lain. Paham ya? Dua. Terus yang ketiga, menuntut ilmu itu wajib bagi sebagian. Kemudian sebagian ini pergi, misalnya ke tanah Jawa. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan ilmu, dia pulang lalu dia menyebarkan di tempat itu, di tempat desa. Ya misalnya di pedalaman Papua. Kayak mondok, Kan Mondok. Bener. Contoh-contoh di Papua, di desa kan tidak ada orang alim, kan goblok semua. Parah. Terus sebagian harus wajib, sebagian harus menuntut ilmu, misalnya ke tanah Jawa, Banten, Cirebon. Nah, kalau sudah mendapatkan ilmu, pulang lagi ke Papua, lalu menyebarkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Paham ya? Paham Jang? Tiga. Ada tiga hal yang membuat resah dan gelisah. Satu, hilang keyakinan kepada Allah. Dua, suka ikut campur dengan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak pernah ridho dengan ujian yang datang. Apa Jang? Contoh. Nomor berapa? Kali. Oh, Lu jadi yang pertama apa? Tidak pernah. Oh, hilang keyakinan. Ya, hilang keyakinan kepada Allah. Ya, kalau kita tidak percaya kepada Allah kan hatinya menjadi resah, gelisah, dan tidak ada pegangan. Dua. Bahkan di dalam Al-Quran, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Terus yang kedua, suka ikut campur dengan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah. Misalnya besok mau makan apa, kita pikirin, padahal itu urusan Allah. Atau ikan paus di laut, kalau kita pikirin, gila kita. Ada ijang. Gila, Mau ya. tertulis, bisa urus ngatur. Jadi nggak usah dipikirin besok mau makan apa, mau gimana, karena itu bukan Urusan kita. kuasa kita, itu Kuasa. adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ketika bangun,
ketika bangun pagi, ya sholat subuh, kemudian bekerja, lalu kucurkan keringat, lalu bersyukur dengan apa yang ada di tangan, maka hidup akan menjadi nikmat. Terus yang ketiga, apakah? Tidak pernah ridho dengan ujian yang datang. Ya, misal kita dicabut orang tua kita atau orang yang tersayang, ya kalau kita tidak ridho, Orang tua tidak ridho. ya Tidak tenang. kalau kita tidak ridho ya mungkin hidup kita akan menjadi kacau. Ya, Gitu. tapi seringkali orang tidak siap menerima takdir buruk, hanya siap menerima takdir yang baik, betul gak? Betul. Padahal yang buruk itu luar biasa. Ya udahlah, udah 10 menit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mau kita amalkan, karena yang paling mulia dari kita adalah ketika kita punya ilmu lalu kita mengamalkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.